Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah topik yang taruhannya luar biasa tinggi, legalisasi dokumen internasional. Kalian mungkin punya rencana buat sekolah, kerja, atau bahkan buka bisnis di luar negeri kan? Nah, ada satu langkah administratif yang kelihatannya sepele, tapi ini beneran bisa jadi penentu masa depan kalian. Sayangnya, banyak banget orang yang milih jalan pintas. Padahal, seperti yang bakal kita bahas nanti, jalan pintas dalam urusan ini bisa benar-benar menghancurkan hidup kalian. Kita bakal lihat kenapa pakai dokumen apostil palsu itu bukan cuma sekedar kesalahan administrasi kecil, tapi benar-benar sebuah bencana hukum yang fatal. Oke, kita langsung masuk aja ya. Hari ini kita bakal bongkar 4 hal utama. Pertama, apa itu jebakan apostil palsu? Terus, kita masuk ke mimpi buruk pidana dan imigrasi. Ketiga, soal bencana perdata dan finansial. Dan terakhir, gimana sih langkah verifikasi keaslian yang benar? Bagian 1. Jebakan apostil palsu. Sebelum kita ngomongin risikonya lebih jauh, kita harus paham dulu nih sebenarnya apa sih yang lagi kita hadapi ini? Jadi, apa sih apostil itu? Gampangnya gini, ini tuh sertifikat resmi yang mengesahkan tanda tangan, cap, atau segel di dokumen publik kalian. Tujuannya, supaya dokumen itu langsung sah dan diakui di negara-negara yang ikut konvensi apostil. Anggap aja ini semacam stempel persetujuan tingkat dewa dari sebuah negara. Karena ini dikeluarkan dan dijamin langsung oleh negara, keasliannya itu mutlak teman-teman. Nggak ada tuh yang namanya area abu-abu. Keasliannya benar-benar nggak bisa dikompromikan sama sekali. Tapi ya gitu, di mana ada prosedur birokrasi, di situ pasti ada oknum penipu yang nawarin jalan tol. Mereka ini biasanya pakai stiker atau lembar apostil tiruan, yang kalau dilihat sekilas, wah meyakinkan banget. Mereka bahkan ngasih nomor registrasi, tapi coba deh dicek. Nomor itu bodong, alias nggak terdaftar sama sekali di sistem. Belum lagi kasus pemalsuan tanda tangan pejabat, atau akal-akalan manipulasi dokumen lama kalian. Kenapa sih orang bisa gampang kena tipu? Biasanya karena mereka kurang paham prosedur resmi dan tergoda janji manis proses instan dari jasa abal-abal. Niatnya ngirit waktu, taunya malah gali lubang hukum mereka sendiri. Masuk ke bagian 2, mimpi buruk pidana dan imigrasi. Nah, disinilah masalah administrasi berubah wujud jadi ancaman hukuman penjara yang nyata. Poin krusial yang wajib kalian sadari adalah kalian tuh sebenarnya lagi menghadapi perang kriminal di dua front sekaligus. Di satu sisi, ada jerat pemalsuan dokumen. Di mata hukum pidana Indonesia, ini tindak pidana yang serius banget loh. Sengaja pakai apostil palsu berarti kalian terancam hukuman penjara dan denda yang nggak main-main. Nah, di sisi lain, ada jerat penipuan dan keterangan palsu. Pas kalian nyerahin dokumen bodong itu ke kedutaan, kalian pada dasarnya lagi nipu instansi resmi negara orang. Jadi, nggak cuma dicari di dalam negeri, kalian juga udah ngelakuin penipuan tingkat internasional. Dan tahu nggak imbasnya ke status imigrasi kalian? Wah, langsung berantakan kalau sampai ketahuan pakai apostil palsu buat ngurus visa, izin kerja atau studi. Dokumen kalian nggak cuma sekedar ditolak terus disuruh revisi. Enggak, kalian bakal menghadapi penolakan visa secara permanen. Kalau posisi kalian ternyata udah ada di negara tujuan, ya siap-siap aja dideportasi hari itu juga. Nama kalian bakal langsung masuk blacklist imigrasi yang artinya kalian dilarang masuk ke negara itu seumur hidup. Jadi jalan pintas ini benar-benar ngunci rapat-rapat pintu ke negara impian kalian selamanya. Lanjut ke bagian 3, bencana perdata dan finansial. Efek ledakan dari dokumen palsu ini ternyata merambat jauh banget melewati jeruji besi. Buat perusahaan atau kaum profesional, ini adalah mimpi buruk tingkat tinggi. Dari segi bisnis, coba bayangin. Kalian lagi siap-siap nutup kesepakatan kontrak internasional bernilai fantastis, tiba-tiba nyelip satu aja dokumen apostil palsu. Boom! Kontrak itu batal detik itu juga. Hal ini langsung memicu efek domino ke masalah finansial. Pihak lawan bisnis bisa ngajuin gugatan ganti rugi yang nominalnya bisa bikin perusahaan kalian bangkrut. Dan tahu nggak apa yang paling susah diperbaiki? Reputasi profesional kalian hancur lebur di mata dunia. Di bisnis internasional, yang namanya kepercayaan itu segalanya. Cuma gara-gara satu dokumen nggak sah, kolaborasi miliaran bisa langsung lenyap jadi debu. Dan tolong jangan pernah mikir kalian bisa nyembunyiin rekam jejak kotor ini ya. Kita hidup di era digital, di mana negara-negara tujuan itu pakai sistem verifikasi lintas yurisdiksi. Sekali aja dokumen kalian ketahuan palsu, itu bakal langsung memicu alarm merah di seluruh dunia. Catatan permanen kalian udah ternoda. Artinya, kapanpun kalian atau perusahaan kalian ngajuin dokumen lagi di masa depan, di negara manapun itu, kalian bakal diperiksa ekstra ketat dan dicurigai terus-terusan. Ini ibarat noda permanen yang nggak akan pernah bisa dicuci bersih. Masuk ke bagian terakhir, bagian 4, langkah verifikasi keaslian. Kita udah lihat betapa ngerinya jurang masalah ini. Terus gimana dong cara ngelindungin diri kita secara efektif? Nah, sebelum kita pusing mikirin apostil, ada satu celah kritis yang sering banget dilupain orang, yaitu proses terjemahan.
Sering banget loh kejadian, dokumen dicurigai palsu atau ditolak itu bukan gara-gara apostilnya, tapi karena terjemahannya asal-asalan. Terjemahan yang ngawur atau nggak dikerjain sama penerjemah tersumpah, bakal langsung bikin otoritas curiga, bahkan sebelum mereka sempat ngecek cap apostil kalian. Jadi, pakai jasa penerjemah tersumpah, itu benar-benar fondasi wajib sebelum kalian melangkah ke tahap legalisasi. Jadi ini dia cetak biru pertahanan buat kalian. Pertama, selalu gunakan jasa legal yang benar-benar terpercaya, jangan nekat ambil resiko pakai calo yang nggak jelas. Kedua, kalau apostil udah di tangan, wajib hukumnya buat verifikasi nomor registrasinya secara online lewat sistem resmi pemerintah. Ketiga, simpan semua bukti pengajuan resmi sebagai rekam jejak yang sah. Keempat, tolong hindari tawaran proses instan yang prosedurnya gelap. Percaya deh, di dunia birokrasi nggak ada tuh yang namanya instan. Dan yang kelima, pastikan kalian pakai penerjemah tersumpah yang terdaftar resmi dari awal banget. Angka 120. Ini bukan sekedar angka loh. Ini adalah jumlah negara yang tergabung dalam konvensi apostil. Punya dokumen yang sah dan terverifikasi, itu ibarat kalian pegang kunci emas buat mobilitas global ke lebih dari 120 negara, tanpa harus pusing sama birokrasi legalisasi ganda yang super ribet. Makanya, lewat jalur hukum yang benar itu benar-benar hal yang esensial. Biar kalian terhindar dari semua risiko yang udah kita bahas dari tadi, kalian butuh partner profesional yang bisa diandalkan. Nah, layanan resmi kayak Indonesia Translator ini ngerjain proses ini dengan standar yang tinggi banget. Mereka memfasilitasi urusan apostil sah buat 120 negara lebih, didukung sama penerjemah tersumpah profesional di lebih dari 10 bahasa asing. Harganya juga masuk akal, mulai dari Rp50.000 aja per halaman. Dan yang paling penting, proses mereka itu sangat transparan dan patuh penuh sama regulasi negara. Dengan tim yang berpengalaman, semua celah pemalsuan benar-benar tertutup rapat. Akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan kali ini. Setelah dengar semua betapa menghancurkannya konsekuensi pidana, imigrasi, sampai finansial dari dokumen palsu tadi, saya pengen ninggalin satu pertanyaan kritis buat kalian. Coba deh, periksa lagi tumpukan berkas kalian. Apakah dokumen internasional kalian saat ini benar-benar aman, udah diverifikasi, dan diurus sama pihak yang sah? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kalian lagi bawa bom waktu hukum di dalam koper kalian? Jangan pernah pertaruhkan masa depan kalian cuma demi proses yang kelihatan cepat. Verifikasi dokumen kalian hari ini juga, pakai jasa profesional yang tepat, dan pastikan langkah global kalian tetap aman. Makasih banget udah gabung di penjelasan hari ini, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.